Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Memastikan parsel yang dijual masih layak, pemerintah Kota Balikpapan sidak parsel di beberapa pusat perbelanjaan. Sejumlah mahasiswa di Samarinda keluhkan beasiswa Kaltim tuntas yang tak kunjung cair. Sandalnya sering hilang, malah jadi ide bisnis bagi pengukir di Tarakan, Kalimantan Utara untuk membuat ukiran dari sandal jepit. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pusat perbelanjaan di Balikpapan ramai membuat paket yang berupa makanan ringan atau parsel dan nantinya akan dijadikan sebagai hantaran atau hadiah bagi umat yang merayakan hari besar keagamaan. Karena hal tersebut, Pemkot Balikpapan bersama Forkopimda merasa perlu melakukan sidak parsel di beberapa pusat perbelanjaan Selasa siang. Wali Kota Balikpapan menyatakan, sepanjang sidak dilakukan tidak ditemukan barang kemasan yang diedarkan melewati tanggal kedaluarsanya. Meskipun sudah dilakukan pemeriksaan, Wali Kota mengimbau kepada warga untuk tetap waspada jika menerima paket tersebut dan segera melaporkan jika menemukan produk yang sudah kadaluarsa. 12 bulan 12 bulan. Tidak ditemukan barang kadaluarsa. Tetapi dalam hal ini juga perlu kita waspadai laporan masyarakat juga jika melihat supermarket atau tempat-tempat yang menjual parsel di luar daripada batas waktu atau masa kadaluarsanya perlu juga dilaporkan. Tapi tinjauan kami di beberapa tempat, ya termasuk di Gajah Mada ini parsel yang kita lihat masih layak dan sesuai dengan yang perlu diwaspadai apa sih Pak? Yang perlu diwaspadai ya jangan sampai nanti tidak sesuai dengan tulisannya itu masanya tahun 2025 tapi fisiknya tidak sesuai. Nah, makanya kami buka juga tadi bahwa yang kita temukan sesuai aja dengan masa berlaku. Ada yang mendekati kadaluarsa nggak Pak tadi Pak? Masih toleransi. Masih jauh lah tahun 2025 untuk makanan kan ya sekitar 6 bulanan lah masih. Tapi kalau mendekati masih ada toleransi ya Pak? Nggak ada juga toleransi. Kalau makanan nggak boleh toleransi ya Pak ya. Karena dia dikonsumsi kan. Sidak parsel ini dilakukan di 3 pusat perbelanjaan berbeda guna memastikan barang yang akan didagangkan ini masih memadai untuk diperjualbelikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jelang libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan masih terlihat lengang Rabu lalu. Meski demikian, posko terpadu transportasi udara guna mengawasi pergerakan arus mudik dan liburan penumpang telah dibuka. CEO Regional 6 PT Angkasa Pura Indonesia menyebut, untuk Balikpapan, lonjakan penumpang meningkat sebanyak 8% atau sebanyak 287.500 penumpang dibanding tahun lalu, yakni 266.248 penumpang. Sedangkan untuk rute liburan teratas, yakni dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Saya menyampaikan ada sekitar 287.500 penumpang ya, di tahun ini. Itu naik 8% dibandingkan tahun lalu, Nataru tahun lalu. Ya, tahun lalu itu hanya sekitar 266.248 penumpang. Ya, untuk kita di Balikpapan, 5 besar ini
kayaknya nggak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama adalah CGK, ya. Khusus di Nataru ini ya. CGK nomor 1, kemudian GIA, kemudian Surabaya, Tarakan, dan Jumanang. Salah satu calon penumpang yang ingin berlibur ini sengaja pilih Bangkok sebagai destinasi liburan tahun ini, dikarenakan harga tiketnya murah dan turun sejauh Rp800.000 dibanding tahun lalu. Saya mau liburan ke Bangkok. Liburan ke Bangkok. Kenapa ke Bangkok dan kenapa harus ini? Karena pertama ini musim liburan. Kedua Bangkok murah. Ketiga lumayan dekat sih. Dari dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Harga tiketnya berapa, Mbak? Kalau Singapura terlalu dekat, dan itu sudah umum lah ya. Ini karena ke Bangkok lebih jauh dan murah. Gitu. Harga tiket 3,2 juta. Sebelum-sebelumnya bisa sampai 3,5 sampai 4 juta loh sekali jalan. Oke, ini berangkat sama siapa nih, Mbak? Sendiri. Sendirian aja. Mbak, kalau boleh tahu asal mana? Saya asal Balikpapan, tinggal di Balikpapan, warga asli Balikpapan. Kenapa pilih Bangkok sebagai tempat liburan nih, Mbak? Semuanya murah-murah. Amenitas, hotel, akomodasi, atraksi semua ada dan itu murah. Perkiraan lonjakan penumpang akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 dan posko terpadu transportasi udara ini akan dibuka selama 19 hari, mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jelang libur Nataru, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pelabuhan Semayang Balikpapan. Salah satunya adalah pembukaan posko pengamanan jalur laut di Pelabuhan Semayang Balikpapan Rabu lalu. Kepala Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan Balikpapan menyebut, kali ini personel yang terlibat dalam posko pengamanan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan karena perkiraan lonjakan penumpang mencapai 33% dibanding tahun lalu. Seperti kita ke tahun baru 2025. Dibukanya posko pengamanan ini selain untuk mengawasi para pemudik, juga sebagai tempat pengawasan terhadap calo tiket kapal. Jelas pasti lonjakan penumpang, namun di Balikpapan ini beda dengan angkutan lebaran, mungkin akan lebih penuh, tapi biar gimana kita tetap siaga. Kita ada posko Nataru 2024 dan tahun 2025 yang disiapkan di luar situ, dan di dalam situ juga kita sudah bentuk orang-orang untuk menjaga. Dari KSOP sendiri satu hari itu ada lebih kurang 16 orang, dan untuk menjaga juga dari stakeholder lainnya, dari kepolisian, dari Basarnas, dari BMKG, semua lengkap untuk melayani para penumpang di khususnya di Pelabuhan Semayang ini. Berapa lama poskonya, Pak? Poskonya itu kita akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 8 Januari ke depan. Itu yang mungkin setelah itu menghadapi Anglep lebih kurang 1 bulan lagi. Pasti akan berlanjut. Tahun lalu tuh kita peningkatan penumpang diperkirakan lebih kurang 33% dibanding tahun lalu. Tapi tetap kita sudah antisipasi semuanya. Baik kapal feri juga sudah mendapatkan rekomendasi, dan saya sudah cek karena keselamatan, tempat tidur pun semua lengkap dengan rekomendasi tersebut. Angkutan laut Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Posko pengamanan jalur laut ini akan dibuka selama 22 hari, mulai dari 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.